Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tisa Putra. Dan posisi kakak masih di kantor, oke? Ini udah pagi dan kakak juga baru bangun, kakak lembur. Tapi di balik lemburnya kakak ternyata ada info penting terkait dengan tanggal verifikasi. Dan ini jika tidak ada pengunduran ya. So, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, oke? Karena subscribe kalian akan membantu kakak untuk mengembangkan channel ini dan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan tahun 2020. Dan mungkin di next video kakak akan memberikan sekolah-sekolah atau referensi sekolah yang memiliki prospek ya ibaratnya bagus lah di luar dari Webdikdinso. Ditunggu aja videonya, makanya jangan lupa pantengin channel kakak, di subscribe, hit button loncengnya, dan jangan lupa untuk like video ini, oke? Dan share ke teman seperjuangan kalian. Kalau misalnya kalian sudah melakukan hal tersebut, kakak ucapkan terima kasih banyak karena sudah mensupport channel kakak. Dan di sini kakak taruh dulu aja ya. Dan di sini memang posisi kakak masih pagi dan belum memulai aktivitas kerja, karena nanti kerja itu dimulai jam 8 pagi itu maksimal. Kemudian pulang kerja setengah 5 itu minimal. Nah, jadi seperti itu. So ya, kakak masih ada kesempatan untuk ngevlog bentar memberikan informasi terkait dengan verifikasi, karena banyak banget yang bertanya di DM kakak di @taruna_indonesia_tv. Nah, bagi kalian nih yang belum tahu IG kakak, jadi IG kakak itu ada dua. Untuk IG pribadi tentang share-share kehidupan pribadi kakak, dan juga hobi kakak itu di @tantaratp. Kalian cari aja @tantaratp_. Kemudian untuk share info perguruan tinggi kedinasan serta aktivitas kakak dalam bekerja dan lain sebagainya itu di @taruna_indonesia_tv. So ada dua Instagram, so di follow aja karena ada info-info penting yang akan kakak share serta quote-quote yang mungkin bisa memotivasi kalian lah yang bakal kakak share di Instagram tersebut. Nah, jadi ini terkait dengan verifikasi, karena udah banyak kalian bertanya dan mungkin kalian sifatnya ini nggak sabar. Kak, ini kapan sih verifikasi? Kak, saya sudah ngupload dan resume tanggal 23, apakah masih ada kesempatan di verifikasi? Ini kakak jelaskan dulu ya. Mau kalian resume dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Juni atau yang diundur sampai tanggal 26 Juni, semuanya itu pasti akan diverifikasi kalau memenuhi syarat ya. Kalau misalnya kalian memenuhi syarat, nah syarat itu berupa apa aja, itu nanti akan kakak jelaskan di next video, karena di video ini kakak hanya menjelaskan sedikit tentang verifikasi dan kapan tanggal dari verifikasi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian memenuhi persyaratan, maka kalian akan diverifikasi dan artinya kalian akan lolos ke tahap CAT SKD. Dan sebelum kalian melakukan CAT SKD, kalian tentu harus membayar kode billing. Nah, kode billing ini berfungsi untuk membayar dari seleksi SKD.
Seperti itu. Jadi sekitar 50.000 atau 100 lah, pokoknya nanti kakak akan infokan kembali. Dan mungkin di next video kakak akan jelaskan tata cara pembayaran kode billing tahun lalu sebagai gambaran kalian. Nah, nanti di next video apabila udah resmi juga kakak akan umumkan, juga kakak akan tutorialkan tata pembayaran yang terbaru. Jadi seperti itu. Nah, jadi kakak mendapatkan informasi bahwasanya apabila tidak ada pengunduran, verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal, nggak ada tanggal ya? Nah itu dia. Oh 2020. Jadi nggak usah lah lihat tanggal. Jadi akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli. Tapi kita harus lihat sebentar. Nah, jadi akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli. Kalau sekarang kan tanggal 30 ya. Besok tanggal 1. Widih. Besok tanggal 1 loh. Yang ngerti aja ya, yang ngerti tanggal 1. Jadi sekarang tanggal 30. So, kalian harus menunggu berapa minggu? 1 2 sekitaran 2 minggu ya. Jadi kalau tidak ada pengunduran, verifikasi itu akan diumumkan pada tanggal ini 13 Juli atau hari Senin ya. 13 Juli atau hari Senin. Jadi di sini kalian akan diumumkan. Ini mohon maaf ya, tangan kakak hitam karena kakak habis ngocek tinta. Nah, jadi di sini. So kalian harus melewati ini minggu pertama, yaitu minggu ini, dan minggu kedua, yaitu minggu depan. Baru hari Seninnya kalian mendapatkan pengumuman verifikasi siapa aja yang berhak lolos ke tahap berikutnya. Jadi kalian harus bersabar. Nah, jadi seperti itu pengumuman sementara. Ini pun apabila tidak ada pengundurannya adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan info dari teman-teman, Kak, kok teman saya udah diverifikasi sedangkan saya belum, ya mungkin aja teman kalian berbohong gitu loh, biar menciutkan nyali atau mental kalian, maybe kan. Kecuali PDN. Kalau PDN memang udah diumumkan kemarin lusa ya, udah diumumkan dan kakak sudah infokan itu. Tapi kalau misalnya sekolah lain kayak yang tanya tentang Poltekim, sekolah perhubungan dan lain sebagainya kan belum. Nah, untuk sekolah perhubungan khususnya si pencatar katanya akan dilaksanakan kalau nggak diundur itu tanggal 13 Juli 2020. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf karena kakak baru bangun ya, itu pun itu baju kakak masih menggantung. Kakak masih di kantor kemarin, dari kemarin itu lembur, dan berapa orang yang pengen ketemu kakak tuh yang di area Denpasar, cuma kakak belum bisa karena memang posisi kerjaan padat. So kakak minta maaf, dan semoga informasi ini bisa melegakan kalian. Komen aja yang udah penasaran, komen di bawah nggak apa-apa. Jadi kakak ingin menenangkan kalian aja sih. Semoga kalian tidak panik lagi. Intinya tetap santuy and stay fokus. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen yang ingin kalian tanyakan, karena nanti akan bisa kakak jawab di next video. Oke. So, mohon maaf apabila ada salah kata, dan salam tingkah, and see you next time. Peace. Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Baik, saya Idewa Gede Tantara Tesaputra. Saya adalah salah satu alumni dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Angkatan 25.
Dan di sini saya ingin menceritakan secara singkat kenapa sih saya bisa milih PKTJ Tegal sebagai tujuan saya setelah saya lulus SMA. Dan singkat cerita, pada saat itu, pada saat lulus SMA, ada bukaan ya untuk calon taruna-taruni di sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan pada saat itu saya melihat ada diploma manajemen keselamatan transportasi jalan pada saat itu. Dan dulu waktu SMA saya suka banget dengan game PES ya, tepatnya Become Legend, dan di sana berbicara tentang bagaimana kita menjadi coach dan mengatur tim. Nah, di sana saya berpikir sangat cocok ketika saya hobinya seperti itu dan saya sekolah di bagian manajemennya. Dan finally, ketika saya masuk kampus dan saya sangat mengharapkan bagaimana kompetensi yang saya punya, kemudian keingintahuan yang saya miliki, serta tujuan yang saya sudah inginkan ya, bisa terwujud dan ditempa di pendidikan PKTJ ini. Dan ternyata benar, ketika saya sudah masuk di PKTJ Tegal dan menjalani pendidikan, saya merasa di sana saya sangat berkembang, kemudian saya sangat difasilitasi dan saya diizinkan untuk mengikuti apa yang bisa saya kembangkan. Nah, contoh kecil, karya tulis ilmiah. Dari SMA memang saya suka mengikuti lomba-lomba, dan akhirnya ketika saya masuk di PKTJ Tegal, saya merasa di sana saya sangat berkembang, ditemani oleh dosen-dosen yang handal, kemudian saya difasilitasi penelitian, kemudian mengenai biaya operasional, saya merasa difasilitasi, serta keberangkatan ketika lomba di luar pulau difasilitasi oleh kampus. Dan finally, pada saat itu kita berlima ya, memborong juara, dan di sana ada kebanggaan tersendiri. Akhirnya apa yang saya inginkan, apa yang saya tujuankan dari awal, saya ingin mengembangkan apa yang saya punya, PKTJ bisa memfasilitasi serta bisa nge-up kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh taruna-taruni pada saat itu. Nah, dari sanalah saya sebenarnya sudah yakin, wah di sini bagus nih sekolah kedinasan, pasti kita benar-benar difasilitasi. Dan akhirnya terbukti. Dan sekarang kita sudah ada di posisi seperti ini, tentunya sangat bangga sekali bisa dan pernah bisa melakukan pendidikan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ini. Dan saya benar-benar sangat-sangat bangga, sampai detik ini pun saya tidak akan pernah lupa apa yang sudah saya alami, dan saya akan tetap berusaha menjaga nama baik alma mater saya, dan intinya PKTJ harus selalu jaya.